selalu membela kebenaran dan saya akan selalu membela orang yang benar. Itu aja. Untuk kasus RJ ini ya menurut saya ya dia yang benar. Menurut saya ya, tapi kan ini persidangan sedang berlangsung. Nanti fakta hukum, secara hukum bagaimana, nanti vonisnya bagaimana ya kita ikutin sama-sama aja. Nggak penting itu buat saya untuk terlalu banyak berkomentar, nggak penting. Ya itu saya bilang kan kebenaran akan menemukan jalannya. Ternyata banyak juga yang Kim ketahui tanpa harus kita tanya, ya dia memberikan handphonenya sendiri untuk kita baca gitu. Oh ini loh percakapan antara dia dengan temannya dulu, oh ini loh, jadi kebuka aja, lebih ke oh kok gini ya gitu, oh ternyata begini ya gitu. Enggak, karena kan saya memang nggak mengikuti kalau permasalahan di dalam dunia skincare-nya ya. Saya berkawan sama Reza, saya hanya mendengarkan bagaimana awal terjadi diduga pemerasan ini ada. Kalau mengenai produk dan lain-lain karena ini bukan dunia saya, ya saya nggak mau berkomentar. Kan ada BPOM yang berhak untuk berkomentar. Tepatnya bukan bisnis utama ya, saya punya klinik ya, tapi namanya punya klinik tuh harus punya produk. Jadi di klinik saya memang ada produk. Ya saya juga nggak tahu kenapa bisa terjadi keonaran di dunia skincare ini yang seharusnya sih nggak begini ya. Mungkin ada beberapa oknum yang ingin berkuasa ya, mungkin ya. Buat apa? Karena saya itu meyakini di mana kita menjatuhkan periuk nasi orang lain ya Allah akan marah. Lucu aja seperti ada orang mau ngelempar dia tapi batunya kena kepala dia yang sendiri gitu, kena kepala yang melempar ya, ibaratnya begitu. Saya bilang Reza ini sangat pintar, dia tahu kapan dia berbicara, kapan dia bereaksi dari apapun yang terjadi di case dia ini. Dia sangat pandai untuk memanajemen ucapan, perbuatan, dan tindak tanduk dia selama bergulirnya persidangan ini. Reza itu saya kenal dia itu udah sebelum dia pindah ke Jakarta, kalau nggak salah udah lama sekali, saya lupa tepatnya, tapi saya tahu Reza udah lama. Ya itu namanya juga ya semut aja diinjek menggigit gitu ya, apalagi manusia kan. Ya sudah bagus lah Reza menunjukkan perlawanannya di perseteruan ini. Ya itu namanya resiko dunia maya ya. Tapi ya nggak penting juga kita harus selalu menanggapi apa yang terjadi di dunia maya, karena apa yang sedang terjadi di dunia nyata ini bukan lagi main film, ini sidang beneran, bukan lagi sidang-sidangan gitu. Kayak saya sekarang nih kan lagi main artis-artisan, oke, tapi kalau sidang kan bukan lagi main sidang-sidangan. Ya sudah biasa, ya nggak masalah itu, nggak masalah. Udahlah, gitu ya. Nggak penting, udah sangat penting. Kalau saya mah kita bermain sosial media itu siap dengan segala risikonya di dunia maya ya. Kalau misalnya saya ada waktu, ya saya balas aja, nggak usah ngerepotin pihak berwajib. Lapor itu bukan tipe saya. Penuh penjara kalau semua undang-undang ITE kita laporin. Ya nggak usah main sosmed kalau nggak mau disenggol. Tapi kalau yang keterlaluan banget dan memang udah kelewatan ya pasti saya bawa ke jalur hukum. Buzzer kita gini ya, di Indonesia itu bukan orang-orangnya itu bukan yang primitif, nggak tahu apa-apa. Sekarang kan ada nih pekerjaan baru menjadi buzzer, berapa kok satu komen sekian, ya sudah biarin aja, kecuali ada manusianya ya. Kalau ada manusianya ngedoxingnya keterlaluan gitu, memang di luar batas ya. Udah ada contoh kan, satu yang saya laporkan masih di penjara sampai sekarang. Kalau kamu jangan manas-manasin ya, saya bukan saya nggak bisa dipanas-panasin. Udah pokoknya namanya kalau dari akun fake orang berkomentar apa ya, kalau saya lagi baca saya mau jawab ya jawab aja, balas. Kalau harus ngurusin haters di dunia maya apalagi buzzer ya bukan tipe Fitri Sanutero lah. Ya dia kan Kim, untuk Kim ya, hai Kim ya, walaupun dia dulu pernah menjadi hater saya,
Alhamdulillah dia sudah menyadari kesalahannya, bahwa membenci orang itu rasanya nggak enak, apalagi orang yang dia nggak tahu dan nggak kenal. Dan dia sudah datang ke saya, sudah minta maaf, dan saya juga sudah memaafkan. Ya kita jangan lihat ke belakang, kita lihat ke depan. Mudah-mudahan Kim juga tetap terus begini, selalu di jalan yang benar. Hati-hati kalau berkomentar atau bergaul, karena dasarnya saya lihat Kim ini orang baik. Saya bilang selama tidak berdarah-darah, buat saya kalau cuma diomongin aja ya sudah, nggak masalah. Kecuali keterlaluan banget ya, kayak yang sekarang ditahan. Jadi yang ngerasa bahwa dia nggak pantas aja memperlakukan saya seperti itu. Ya ada, udah ada kan di sosmed berapa kali dia tiba-tiba nelfon saya jawab. Ya gitu aja, natural aja, nggak ada yang heboh harus nggak ada lah, biasa aja, orang minta maaf ya sudah, oke aku maafin, jangan gitu lagi ya. Itu ya selama kalian punya tenaga ya silakan aja, karena apa, saya juga masih punya tenaga untuk nggak peduli. Terima kasih ya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.